Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas tentang iterasi titik tetap. Namun sebelum itu, izinkan saya membacakan nama-nama kelompok 2. Yang pertama itu saya sendiri, Jeremy Omongan dengan NIM 20504020, dan teman saya Jelianti Mamantu dengan NIM 22504071, Eunike Mononimbar 20504082, Pasyaranita Ridala 20504007, dan Kojong Freely Shalomita 20504079. Nah, kita masuk pada materi di mana iterasi titik tetap. Nah, kita boleh mencoba mentransformasikan persamaan fx sama dengan 0 secara aljabar ke bentuk x sama dengan gx. Maka prosedur iterasi yang berpadanan akan diberikan oleh xn tambah 1 sama dengan gxn. Dengan fungsi g seperti yang diperoleh dalam bentuk x sama dengan gx, suatu selesaian dari bentuk tersebut disebut suatu titik tetap dari G. Nah, untuk suatu persamaan fx sama dengan 0 yang diberikan mungkin berpadanan beberapa persamaan x sama dengan gx, dan kelakuan khususnya dari segi kekonvergenan barisan iterasi x0, x1, x2 mungkin berbeda dan mungkin juga tergantung pada pilihan x0. Mari kita ilustrasikan ini dengan sebuah contoh sederhana. Baik, kita masuk pada contoh iterasi. Pada contoh pertama yaitu proses iterasi. Susun suatu proses iterasi untuk persamaan fx sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 1 sama dengan 0. Karena kita tahu selesainya adalah x sama dengan 1,5 kurang lebih akar 1,25 atau 2,618344 dan 0,381966. Kita dapat mengamati kelakuan Galat seraya berjalannya literasi. Penyelesaiannya, persamaan itu dapat dituliskan sebagai berikut. X sama dengan G1, X sama dengan X kuadrat tambah 1 per 3, sehingga X N tambah 1 menjadi XN kuadrat tambah 1 per 3. Dan jika kita pilih XN sama dengan 1, kita peroleh barisannya seperti berikut. X1 sama dengan 0,667, X2 sama dengan 0,481, X3 sama dengan 0,411, X4 sama dengan 0,390, dan seterusnya, yang nampaknya menuju ke akar yang lebih kecil. Jika kita pilih X0 sama dengan 2, situasinya serupa. Jika kita pilih X0 sama dengan 3, kita peroleh barisan X1 sama dengan 3,33, X2 sama dengan 4,037, X3 sama dengan 5,766, X4 sama dengan 11,415, dan seterusnya, yang nampaknya divergen, sehingga persamaan kita dapat juga ditulis sebagai X sama dengan G2X sama dengan 3 kurang 1 per X, sehingga XN tambah 1 sama dengan 3 kurang 1 per XN. Dan jika kita pilih X0 sama dengan 1, kita peroleh barisan X1 sama dengan 2,000, X2 sama dengan 2,500, X3 sama dengan 2,600, X4 sama dengan 2,625, dan seterusnya, yang nampaknya menuju ke penyelesaian yang lebih besar. Begitu pula jika kita pilih X0 sama dengan 3, kita peroleh barisan X1 sama dengan 2,667, X2 sama dengan 2,625, X3 sama dengan 2,619, X4 sama dengan 2,618, dan seterusnya. Gambar 2.4 menunjukkan bahwa kekonvergenan nampaknya tergantung pada kenyataan bahwa di sekitar suatu penyelesaian, kurva Gx kurang curamnya daripada Y garis lurus Y sama dengan X. Dan kita akan lihat sekarang bahwa kondisi G aksen X lebih kecil dari 1 dalam kurung tanjakan Y sama dengan X. Cukup untuk kekonvergenan. Untuk gambar 2.4 dapat kita lihat di slide berikutnya.
Selanjutnya, suatu proses iterasi yang didefinisikan oleh X tambah 1 sama dengan G XN dikatakan konvergen untuk suatu X0 jika barisan X0, X1 yang berpadanan konvergen. Syarat cukup untuk kekonvergenan diberikan dalam teorema berikut yang mempunyai beraneka terapan praktis. Teorema 1 yaitu kekonvergenan. Andaikan X sama dengan S adalah suatu selesaian dari X sama dengan Gx dan andaikan G mempunyai turunan kontinu dalam selang J yang memuat S, maka jika G absen X kurang dari sama dengan K kurang dari 1 dalam J, proses iterasi yang didefinisikan oleh 2 konvergen untuk sembarang X0 dalam J. Bukti, menurut teorema nilai rata-rata dari kalkulus diferensial, terdapat suatu T antara X dan S sedemikian sehingga Gx kurang Gs sama dengan G absen T, X kurang S untuk X dalam J. Karena Gs sama dengan S dan X1 sama dengan G, X0, X2 sama dengan G, X1, kita peroleh Gn kurang S sama dengan G dalam kurung Xn kurang 1 kurang Gs sama dengan G absen T, Gn kurang 1 kurang S kurang dari sama dengan K, X n kurang 1 kurang X kurang S kurang dari K, G X n kurang 2 kurang Gs sama dengan K, G absen T, X n kurang 2 kurang X kurang S sama dengan kurang dari sama dengan titik-titik kurang dari sama dengan Kn K pangkat N X0 kurang S. Karena K kurang dari 1, kita mempunyai K pangkat N menghasilkan 0, sehingga Xn kurang S. Bila mana N menghasilkan min, perlu kita temukan bahwa G disebut kontraksi karena G memenuhi Gx kurang Gv kurang dari sama dengan K, X kurang V dengan K kurang dari 1. Selanjutnya, K memberikan informasi pada laju kekonvergenan. Misalnya, jika K sama dengan 0,5, maka kecermatan bertambah besar paling sedikit 2 angka hanya dalam 7 langkah karena 0,5 pangkat 7 kurang dari 0,01. Untuk contoh 2.7, proses iterasi sebagai ilustrasi dari teorema 1. Cari penyelesaian dari fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kurang 1 sama dengan 0 dengan iterasi. Untuk penyelesaian, sketsa kasar memperlihatkan bahwa suatu selesaian real terletak dekat x sama dengan 1. Kita dapat menuliskan persamaan itu dalam bentuk x sama dengan G1x sama dengan 1 per 1 tambah x pangkat 2, sehingga xn tambah 1 sama dengan 1 per 1 tambah xn pangkat 2. Maka G1 aksen x sama dengan 2, x akar dalam kurung 1 tambah x pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 kurang dari 1 untuk sebarang x. Sehingga kita mempunyai kekonvergenan untuk sebarang x0. Dengan memilih x0 sama dengan 1, kita dapatkan x1 sama dengan 0,500, x2 sama dengan 0,800, x3 sama dengan 0,610, x4 sama dengan 0,729, x5 sama dengan 0,653, x6 sama dengan 0,7001 dan seterusnya. Nilai akar eksak sampai 6D adalah X sama dengan 0,682328. Persamaan itu dapat juga dituliskan sebagai X sama dengan G2X sama dengan 1 kurang
X pangkat 3. Maka G2X sama dengan 3X pangkat 2. Dan ini bernilai lebih besar 1 dekat akar, sehingga kita dapat mengharapkan kekonvergenan. Pembaca boleh mencoba Xn sama dengan 1, X0 sama dengan 0,5, X0 sama dengan 2, dan melihat apa yang terjadi.